Assalamualaikum, hai semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Pada video ini, kami akan membahas tentang pemeriksaan kadar SGPT dan SGOT dalam darah. Untuk lebih jelasnya, ayo disimak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Mutmainnah akan menjelaskan tentang SGPT dan SGOT, di mana SGOT merupakan singkatan dari serum glutamic oxaloacetic transminase. Beberapa laboratorium sering juga memakai istilah AST atau aspartate aminotransferase. SGOT merupakan enzim yang tidak hanya terdapat di hati, melainkan juga terdapat di otot jantung, otak, ginjal, dan otot-otot rangka. Sedangkan SGPT adalah singkatan dari serum glutamic pyruvic transminase, sering juga disebut dengan istilah ALT atau alanin aminotransferase. SGPT dianggap jauh lebih baik spesifik untuk menilai kerusakan hati dibandingkan SGOT. SGPT meninggi pada kerusakan lever kronis dan hepatitis, sama halnya dengan SGOT. Nilai SGPT dianggap abnormal jika nilai hasil pemeriksaan Anda 2-3 kali lebih besar dari nilai normal. SGPT ditemukan lebih banyak di hati. Secara klinis, jumlah konsentrasi diabaikan dan ditemukan di ginjal, jantung, dan otot rangka. Sedangkan SGOT ditemukan dalam hati, jantung, otot rangka, ginjal, otak, dan sel-sel darah merah. Oleh karena itu, SGPT merupakan indikator yang lebih spesifik pada peradangan hati daripada SGOT. SGOT dapat meningkat pada penyakit yang dapat mempengaruhi organ-organ lain seperti infark miokard, pankreatis akut, anemia hemolitik akut, luka bakar parah, penyakit ginjal akut, dan trauma. Nilai normal SGOT pada pria di bawah 37 unit per liter dan pada wanita di bawah 31 unit per liter. Sedangkan nilai normal SGPT pada pria di bawah 42 unit per liter dan pada wanita di bawah 32 unit per liter. Implikasi klinik SGOT, peningkatan kadar ALT dapat terjadi pada penyakit hepatoseluler, sirosis aktif, obstruktif biler, dan hepatitis. Banyak obat yang dapat meningkatkan kadar ALT. Nilai peningkatan yang signifikan adalah 2 kali lipat dari nilai normal. Nilai juga meningkat pada keadaan obesitas, reklamasi berat. Implikasi klinik SGPT, peningkatan kadar AST dapat terjadi pada penyakit hati, pankreatis akut, trauma, anemia hemolitik akut, luka bakar parah, dan penggunaan berbagai obat, misalnya isoniazid, eritromisin, dan kontrasepsi oral. Penurunan kadar AST dapat terjadi pada pasien asidosis dengan diabetes mellitus. Obat-obat yang meningkatkan serum transminase. Faktor yang mempengaruhi SGPT. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh para ahli yang berhubungan dengan nilai SGPT, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kadar SGPT, yaitu istirahat tidur, kelelahan, dan konsumsi obat-obatan. Adapun tahap pemeriksaan SPGT dan SGOT yaitu praklinik, analitik, dan pasca analitik. Baik, perkenalkan nama saya Windy Karapa. Di sini saya akan membahas praklinik. Tahap pertama dalam pemeriksaan yaitu tahap praklinik. Pada tahap praklinik yang diharapkan dapat mengurangi dan minimalisir kesalahan praklinik. Untuk menghindari kesalahan dalam praklinik, maka semua tahapan tersebut harus memiliki standar prosedur operasional yang dapat dilihat oleh semua sumber daya manusia laboratorium yang meliputi: yang pertama, persiapan pasien. Persiapan pasien dimulai saat seorang dokter merencanakan pemeriksaan laboratorium bagi pasien. Perawat atau analis kesehatan diharapkan dapat memberikan informasi yang jelas agar tidak menimbulkan ketakutan atau persepsi yang keliru bagi pasien. Untuk persiapan yang tidak mungkin dilakukan oleh pasien perlu dicatat pada formulir permintaan pemeriksaan buku penerimaan pasien dan formulir hasil pemeriksaan.
agar pemeriksaan di laboratorium dan pengiriman pasien dapat mengetahui keadaan tersebut. Yang kedua, pemberian identitas pasien. Pemberian identitas pasien dan atau spesimen merupakan hal yang penting, baik pada saat pengisian surat pengantar atau formulir permintaan pemeriksaan, pendaftaran pengisian label wadah spesimen, maupun pada formulir hasil pemeriksaan. Yang pertama, pada surat pengantar atau formulir permintaan pemeriksaan laboratorium sebaiknya memuat secara lengkap. Yang pertama, tanggal permintaan, yang kedua, tanggal dan jaminan pengambilan, yang ketiga, identitas pasien di mana nama, umur, jenis kelamin, alamat atau identitas spesimen. Yang keempat, identitas pengiriman di mana nama, alamat, nomor telepon. Yang kelima, diagnosa keterangan klinis. Yang keenam, obat-obatan yang telah diberikan dan lama pemberian. Ketujuh, jenis spesimen, lokasi pengambilan spesimen, dan volume spesimen. Kedelapan, pemeriksaan laboratorium yang diminta. Kesembilan, nama pengambilan spesimen. 10, transfer media atau pengawet yang digunakan. Yang kedua, label wadah spesimen yang akan dikirim ke laboratorium harus memuat yang pertama, tanggal pengambilan spesimen, yang kedua, identitas pasien atau spesimen, yang ketiga, jenis spesimen. Bagian 3, label wadah spesimen yang diambil di laboratorium harus memuat, di mana yang pertama, tanggal pengambilan spesimen, yang kedua, nomor atau kode JJ spesimen. Yang keempat, formulir hasil pemeriksaan harus memuat, di mana yang pertama, tanggal pemeriksaan, yang kedua, identitas pasien di mana nama, umur, jenis kelamin, alamat atau identitas spesimen. Yang ketiga, nomor atau kode laboratorium. Yang keempat, hasil pemeriksaan di mana satuan nilai hasil pemeriksaan, nilai, rentang atau rujukan parameter. Yang kelima, keterangan lain yang perlu dianggap, misalnya penjelasan mengenai persiapan pengambilan sampel. Yang keenam, tanggal hasil pemeriksaan laboratorium dikeluarkan dan tanda tangan penanggung jawab laboratorium. Yang kelima, penerimaan spesimen. Bagian penerimaan spesimen harus memikirkan kesesuaian antara spesimen yang diterima dengan permintaan formulir pemeriksaan dan mencatat kondisi spesimen yang diterima dengan permintaan formulir pemeriksaan dan mencatat kondisi spesimen tersebut pada saat diterima. Hal-hal yang perlu dicatat yaitu volume, warna, kekeruan, bau, konsistensi, dan lain-lain. Bagian 6, pengambilan sampel. Yang pertama, waktu pengambilan, yang kedua, volume spesimen yang diambil harus mencukupi pemeriksaan laboratorium. Yang ketiga, cara pengambilan spesimen harus dilakukan oleh tenaga yang kompeten dengan cara yang benar. Yang keempat, lokasi pengambilan spesimen harus ditetapkan terlebih dahulu. Lokasi pengambilan yang tepat sesuai dengan jenis pemeriksaan yang diterima. Yang kelima, peralatan untuk pengambilan spesimen secara umum. Peralatan yang digunakan harus memenuhi syarat-syarat, yaitu bersih, kering, tidak mengandung bahan kimia atau deterjen, terbuat dari bahan yang tidak mengubah zat-zat yang ada pada spesimen, dan mudah dicuci dari bekas spesimen sebelumnya. Yang ketujuh, pengawetan spesimen. Beberapa spesimen memerlukan bahan tambahan berupa bahan pengawet atau antikoagulan. Kesalahan dalam pemberian bahan tambahan tersebut dapat mempengaruhi hasil pemeriksaan. Bahan tambahan yang dipakai harus memenuhi persyaratan, yaitu tidak mengganggu atau mengubah zat yang diperiksa. Kedelapan, pengiriman spesimen. Yang pertama, sebelum mengirim spesimen ke laboratorium, pastikan bahwa spesimen telah memenuhi persyaratan seperti yang tertera dalam persyaratan masing-masing pemeriksaan. Lakukan pengambilan ulang pada spesimen yang tidak memenuhi persyaratan. Yang kedua, pengiriman spesimen harus disertai formulir permintaan yang diisi lengkap. Pastikan bahwa identitas pasien pada label dan formulir permintaan sudah sama. Yang ketiga, secepatnya mengirim spesimen ke laboratorium. Yang keempat, pengiriman spesimen sebaiknya menggunakan wadah khusus, misalnya berupa kotak atau tas khusus yang terbuat dari bahan plastik, gabus atau styrofoam yang akan ditutup dan mudah dibawa. 9, penyimpanan spesimen.
Beberapa spesimen yang tidak langsung diperiksa dapat disimpan dengan memperhatikan jenis pemeriksaan yang akan diperiksa. Persyaratan penyimpanan beberapa spesimen untuk beberapa pemeriksaan harus memperhatikan jenis spesimen, antikoagulan atau pengawet dan wadah, serta stabilitasnya. Beberapa cara penyimpanan spesimen, yaitu yang pertama, disimpan pada suhu kamar, yang kedua disimpan dalam lemari es dengan suhu 2-8 derajat Celcius, yang ketiga dapat diberikan bahan pengawet, yang keempat penyimpanan spesimen darah sebaiknya dalam bentuk serum. Dan yang ke-10 adalah pengolahan spesimen. Waktu antara pengiriman spesimen dengan pengolahan spesimen harus dilakukan sesegera mungkin. Penundaan pengolahan spesimen selambat-lambatnya 2 jam setelah pengambilan spesimen. Penundaan yang terlalu lama akan menyebabkan perubahan fisik, kimiawi, dan dapat menjadi sumber kesalahan dalam pemeriksaan. Halo, dengan Septian Kendek di sini. Yuk kita lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu tahap analitik. Tahap analitik adalah tahap pengerjaan pengujian sampel. Tahap ini harus eksak teliti dalam memulai pemeriksaan. Yang termasuk dalam tahap analitik yaitu yang pertama adalah pemeriksaan peralatan. Stabilitas suatu alat yang digunakan untuk mengukur sangat menentukan ketelitian suatu pemeriksaan. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi hasil pemeriksaan adalah peralatan laboratorium, baik alat yang otomatik maupun alat yang semi-otomatik. Peralatan yang digunakan harus memiliki standar prosedur operasional atau SPO. Tahap yang kedua adalah uji kualitas dari reagen. Dalam proses pelaksanaan pemeriksaan, reagen memegang peran penting terutama dalam interpretasi hasil pemeriksaan laboratorium. Sebelum digunakan reagen, harus diuji mutu untuk melihat apakah suatu reagen baik digunakan dalam pemeriksaan sehingga tidak terjadi kesalahan dalam pemeriksaan dan didapat hasil yang baik. Penyimpanan reagen juga harus diperhatikan sehingga kualitas dari reagen dapat terjamin. Penyimpanan reagen harus di dalam botol yang tertutup. Disimpan pada refrigerator atau kulkas dengan suhu 2-8 derajat Celcius. Dan terhindar dari paparan sinar matahari secara langsung. Tahap yang ketiga yaitu pengambilan sampel. Metode pengambilan sampel terdiri dari 2, yaitu yang pertama adalah random sampel. Metode pengambilan ini merupakan metode pengambilan secara acak sederhana, sehingga disebut juga simple random sampling. Metode ini menggunakan cara memberikan kesempatan yang sama bagi setiap anggota popularitas untuk menjadi sampel penelitian. Yang kedua adalah non-random sample. Metode pengambilan pada teknik ini disebut juga metode pengambilan secara tidak acak, di mana pemilihan sampelnya tidak didasarkan atas hukum probabilitas dan tidak mengharuskan adanya peluang yang sama terhadap anggota populasi untuk dipilih. Kemudian, pemeriksaan sampel. Hasil pemeriksaan ditentukan oleh kualitas sampel yang diperiksa. Untuk menjadi kualitas sampel harus diperhatikan jenis wadah sampelnya. Misalnya pada wadah sampel darah, dipilih sesuai jenis pemeriksaan yang akan dilakukan. Yang terakhir adalah uji ketelitian dan uji ketepatan. Pelaksanaan uji ketelitian dan uji ketepatan yaitu menguji bahan kontrol yang telah diketahui nilainya. Bila hasil pemeriksaan bahan terletak dalam rentang nilai kontrol, maka hasil pemeriksaan terhadap spesimen pasien dianggap layak. Assalamualaikum. Hai, Andi Trira di sini. Pada tahap pasca analitik, ada 3 hal yang harus kita lakukan nih. Nah, yang pertama, penulisan hasil pemeriksaan, yang kedua, interpretasi hasil, dan yang ketiga, pelaporan hasil. Penulisan dan pelaporan hasil pemeriksaan. Kegiatan ini merupakan pencatatan dan pelaporan di laboratorium yang harus dilakukan dengan cermat dan teliti, karena dapat mempengaruhi hasil pemeriksaan dan mengakibatkan kesalahan dalam penyampaian hasil loh. Karena itu, ada hal-hal yang harus diperhatikan.
Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan, yang pertama, kesesuaian antara pencatatan dan pelaporan hasil. Yang kedua, penulisan angka dan satuan yang digunakan, serta pencantuman nilai normal. Pada penulisan angka, bila diperlukan satu angka bulat, cukup dilaporkan dalam angka bulat tanpa desimal bilangan koma. Satuan yang digunakan sebaiknya adalah satuan internasional. Yang ketiga, pencantuman keterangan yang penting. Poin yang keempat yaitu penyampaian hasil, di mana hasil pemeriksaan perlu disampaikan secepat mungkin segera setelah pemeriksaan selesai dilakukan. Yang kelima, dokumentasi atau arsip, di mana setiap lab harus mempunyai sistem dokumentasi yang lengkap. Hasil suatu kegiatan pencatatan dan pelaporan harus berupa dokumen yang lengkap, jelas, dan mudah dimengerti, serta tidak melupakan efisiensi waktu penyampaian dokumentasi tersebut kepada peminta pemeriksa. Poin yang keenam atau yang terakhir, buku ekspedisi di dalam dan di luar laboratorium perlu disediakan. Kasus tertukar dan hilangnya spesimen dapat terjadi baik dalam transportasi di dalam maupun di luar laboratorium, sehingga hal ini harus dihindari. Interpretasi hasil. Untuk membuat interpretasi hasil pemeriksaan lab, harus disertai nilai atau standar normal kadar yang diperiksa. Dalam hal ini, kadar SGPT dan SGOT pada pria dan wanita. Salah satu contoh hasil pemeriksaan kadar SGPT dan SGOT dalam darah. Setelah melakukan tahap pasca analitik, kita dapat melakukan diagnosis penyakit. Seperti yang kita ketahui, kadar SGPT dan SGOT dalam darah dapat mengidentifikasi berbagai penyakit yang berkaitan dengan fungsi hati. Seperti pada peningkatan kadar SGPT yang dapat terjadi pada penyakit hepatoseluler, sirosis aktif, obstruksi biliar, dan hepatitis. Selain itu, dapat juga terjadi peningkatan pada penggunaan obat-obatan, obesitas, dan pada reklamasi berat. Dan peningkatan pada kadar SGOT dapat terjadi pada penyakit MI, penyakit hati, pankreatitis akut, trauma, anemia hemolitik akut, penyakit ginjal akut, luka bakar parah, dan penggunaan berbagai obat, misalnya isoniazid. Selain itu, penurunan kadar SGOT dapat terjadi pada pasien asidosis dengan diabetes mellitus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiansi Senolinggi dengan NIM 18314520123 dari kelompok 4. Akan menjelaskan tentang hepatitis. Pada umumnya, hepatitis terjadi di hati. Untuk diketahui, hati merupakan organ yang memiliki peran yang cukup penting dalam menjaga keseimbangan homeostatis. Organ ini memiliki tanggung jawab dalam proses fisiologis tubuh, fungsi metabolisme seperti produksi asam empedu, pembentukan energi, penyimpanan vitamin, dan metabolisme karbohidrat protein, serta lipid. Nah, harus diketahui juga bahwa hepatitis adalah peradangan atau infeksi pada sel-sel di hati. Hepatitis yang dibahas kali ini adalah hepatitis B, di mana hepatitis B adalah suatu sindroma klinis atau patologis yang ditandai oleh berbagai tingkat peradangan dan nekrosis pada hepar yang disebabkan oleh virus hepatitis B atau VHB, di mana infeksi dapat berlangsung akut atau kronik, terus-menerus tanpa penyembuhan paling sedikit 6 bulan. Berikutnya, mekanisme virus hepatitis B. Virus hepatitis B menyerang sel di hati seperti pada gambar tersebut. Mekanisme terjadinya hepatitis akut, kronik, atau karisoma hepatoseluler diawali oleh kerusakan sel hepar. Untuk terjadinya karisoma hepatoseluler,
belum diketahui secara pasti. Namun, dari beberapa penelitian mengungkapkan bahwa faktor penderita virus hepatitis B terjadi karena usia, jenis kelamin, faktor genetika dan imunologik, serta respon imun seluler terhadap antigen VHB. Selanjutnya adalah pencegahan penularan virus hepatitis B. Pemeriksaan HBsAg seperti individu yang kadar ALT-nya tinggi, individu yang berisiko, anggota keluarga yang kontak langsung dengan HBsAg positif, orang dengan seksual bebas, wanita hamil, orang dengan jarum suntik yang berulang. Nah, sekarang gejala virus hepatitis B. Pada hepatitis akut, gejala amat ringan dan apabila ada gejala, maka gejala itu seperti influenza. Gejala itu berupa demam ringan, mual, lemas, hilang nafsu makan, mata menjadi kuning, kencing berwarna gelap, diare, dan nyeri otot. Gejala hepatitis B amat bervariasi, dari tanpa gejala sampai gejala yang berat seperti muntah, darah, dan koma. Sekian dan terima kasih.